Ada satu momen yang hampir semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Semangat di awal, lalu hilang di tengah jalan. Kita mulai sesuatu dengan sangat-sangat semangat banget. Belajar skill baru, bikin konten, olahraga, apapun itu. Tapi belum lama berjalan, kita tuh mulai ragu lalu berhenti. Kenapa? Karena kita membandingkan bab 1 kita dengan bab 20-nya orang lain. Kita baru upload satu video, lalu ngeliat kreator yang udah punya ratusan ribu subscriber, kita baru lari 2 kilometer, lalu ngeliat orang lain udah ikut maraton, kita baru belajar desain, lalu ngeliat karya orang lain yang sudah bertahun-tahun di industri tersebut. Perbandingan itu kan kerasa otomatis banget kan, dan hasilnya hampir selalu sama, kita minder. Padahal seperti yang dikatakan Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Simpel itu. Ia mencuri rasa cukup, mencuri rasa bangga pada proses kecil, dan menggantinya dengan rasa kurang. Penelitian dari American Psychological Association juga menunjukkan bahwa social comparison yang berlebihan berkorelasi dengan meningkatnya rasa tidak percaya diri dan kecemasan, terutama di era sosmed kayak gini. Artinya semakin sering kita membandingkan diri kita dengan semua orang lain, semakin besar juga kemungkinan kita ngerasa tertinggal. Dan ketika kita merasa tertinggal, kita lebih gampang untuk menyerah, nggak jadi. Masalahnya kan bukan kita nggak mampu, masalahnya itu kan kita nggak cukup cepet gitu kan. Dan cepat minder saat baru mulai itu sangat manusiawi, sangat normal. Otak kita tuh memang dirancang untuk mengevaluasi posisi sosial, tapi di era digital kayak gini tuh kita nggak lagi membandingkan diri kita dengan 5 orang di sekitar kita membandingkan diri kita dengan ribuan orang yang sudah berada jauh di depan. Kita melihat akhir mereka, bukan prosesnya. Angela Duckworth, penulis buku Grit, menjelaskan bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat, tapi kombinasi antara passion dan juga perseverance ataupun ketekunan jangka panjang. Ia menyebutnya grit. Dalam risetnya, ia menemukan bahwa ketahanan seringkali lebih menentukan daripada talenta awal. Artinya, yang membedakan orang yang sampai di bab 20 dan yang berhenti di bab pertama bukan selalu soal kemampuan, tapi daya tahannya. Masalahnya kita tuh ingin hasil tanpa fase yang jelek. Kita mau banget langsung oke, langsung bagus, langsung pede, langsung layak dipuji. Ketika realitanya tidak seperti itu, kita menganggap ada yang salah dengan diri kita. Padahal semua ahli itu pernah jadi amatir yang jelek banget. James Clear dalam Atomic Habits menulis, every expert was once a beginner. Setiap ahli dulunya itu pasti pemula, tapi kita jarang melihat fase itu. Kita cuma melihat versi yang udah jadi. Michael Jordan pernah tidak masuk tim basket di sekolahnya pada awal banget. J.K. Rowling ditolak banyak penerbit sebelum bukunya diterima. Banyak musisi besar juga pernah tampil di ruangan yang kosong sebelum konsernya tuh penuh. Bab pertama itu hampir selalu canggung. Menurut riset tentang pembelajaran keterampilan, fase awal disebut dengan conscious incompetence. Kita sadar bahwa kita belum mampu, dan fase ini seringkali yang paling gak nyaman. Tapi justru di fase inilah pertumbuhan tuh yang besar sering terjadi. Sayangnya banyak orang tuh berhenti di sini karena mereka melihat orang lain yang sudah berada di fase unconscious competence ataupun sudah mahir tanpa terlihat berpikir keras, dan mereka merasa diri mereka tuh jauh tertinggal. Padahal yang mereka lihat tuh adalah hasil dari ribuan jam latihan. Malcolm Gladwell, ini nggak tahu benar apa nggak ya, itu pernah juga mempopulerkan konsep 10.000 jam latihan untuk mencapai tingkat keahlian tingkat tinggi. Ini terlepas dari perdebatan ya soal angka pastinya. Poinnya jelas, keahlian tuh butuh waktu, bukan seminggu, bukan sebulan, enggak. Tapi kita tuh hidup di budaya yang instan. Kita ingin proses yang cepat, kita ingin validasi yang cepat, kita ingin terlihat bagus sejak awal. Ketika itu nggak terjadi, kita menyimpulkan mungkin ini bukan buat kita. Padahal mungkin kita tuh cuma ada di bab yang pertama. Bayangkan kalau semua orang menyerah di saat yang jelek, gak akan ada yang ahli, gak akan ada karya, gak akan ada inovasi. Perbedaan utama antara mereka yang berhasil dan yang berhenti seringkali itu bukan pada kecerdasannya, enggak, tapi pada keputusan sederhana, yaitu tetap lanjut meski belum terlihat bagus. Carol Dweck dalam teorinya tentang growth mindset menjelaskan bahwa orang dengan pola pikir berkembang, growth mindset,
melihat kemampuan itu sebagai sesuatu yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang tetap. Mereka nggak melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi sebagai bagian dari proses belajar. Sementara orang dengan fixed mindset melihat kegagalan awal adalah tanda bahwa mereka tuh emang nggak berbakat. Jadi ketika kita menyerah di bab yang pertama, mungkin yang perlu diubah bukan skill kita, tapi cara pandang kita tentang prosesnya. Kita tuh gampang banget menyerah di bab pertama karena kita terlalu sering melihat bab 20-nya orang lain. Kita lupa bahwa semua orang tuh berawal dari nol. Kita lupa bahwa fase jelek itu normal. Kita lupa bahwa ahli pun pernah gemeteran dan juga salah dan juga nggak cukup. Perbandingan yang nggak adil membuat kita merasa kecil, dan rasa kecil itu membuat kita berhenti terlalu cepat. Padahal satu-satunya perbandingan yang masuk akal adalah dengan diri kita kemarin. Udah sesimpel itu. Kalau hari ini kita masih di bab yang pertama, itu tuh bukan aib. Itu tuh awal cerita kita. Jangan buru-buru ingin melompat ke akhir cuma karena kamu ngelihat orang lain udah di sana. Nggak usah ngapain kayak gitu kan. Sekian kalau kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pastikan suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.